this is it, bakso komplit yang aku bikin hari ini. Wow, ini sih komplit banget ya, sampai topping, kerupuk, sambal, semuanya ada. Nah teman-teman, kalau mau ikutin resepnya, teman-teman ikutin terus video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe. Ya friends, untuk membuat bakso sapi yang enak dan kenyal, aku memerlukan beberapa bahan. Di antaranya, ini adalah daging sapi ya. Aku pilih yang sudah dicincang, tapi kalau belum dicincang juga boleh karena nanti akan kita hancurkan dengan blender atau food processor ya. Kemudian ada tepung tapioka, lalu juga ada batu es. Kemudian ada putih telur. Di sini juga aku akan menggunakan baking powder ya. Lalu ada bawang putih yang sudah digoreng kering. Kemudian ada garam, gula, kaldu sapi bubuk, lada bubuk. Lalu juga aku menggunakan bawang putih bubuk ya, kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, di skip aja. Lalu juga nanti kita menggunakan air es ya, untuk merendam si baksonya nanti ketika sudah dimatangkan gitu. Nah ini bumbunya juga aku masukkan. Putih telur, es batu. Jangan lupa juga tambahkan sedikit baking powder ya. Setelah tepung tapioka dan air esnya masuk, aku akan blender lagi ya teman-teman ya. Friends, ini adalah adonan bakso yang sudah kita proses tadi ya, sudah kita haluskan. Kemudian ini juga aku sediakan air untuk membasahi sendok ya. Dan ini juga aku sudah sediakan air yang sudah mendidih, lalu aku kecilkan apinya di api terkecil karena baksonya akan segera kita buat. Oke, langsung aja kita buat baksonya. Ini adonan bakso sudah aku letakkan di tangan kiri aku ya. Tinggal kita bulat-bulatkan sedikit, kita padatkan, lalu kita akan ambil dan putuskan dengan sendok basah, langsung dicemplungkan ke air ya teman-teman ya. Nah friends, ini baksonya ya yang sudah aku rebus dengan air yang panas, tapi dengan api yang super kecil, dia tuh jadinya gede-gede, menul-menul ya. Langsung aja kita buat. Adonan ini kita masukkan ke mangkuk yang sudah dibasahi. Ini memang agak-agak lengket gitu ya. Kemudian kita bentuk cekung. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan si telurnya dan kita akan tutup lagi pakai adonan ya, secukupnya aja. Nah kalau sudah tercover oleh adonan bakso seperti ini, kita tinggal angkat dengan sendok basah dan kita masukkan ke air yang mendidih tadi ya. Nah friends, ini si bakso telurnya juga sudah jadi ya, dia sudah mumbul-mumbul tuh. Mantap. Tinggal kita rendam juga di air es gitu ya, supaya lebih kenyal. Nah friends, dari 1/4 daging sapi kita bisa mendapatkan bakso sebanyak ini ya. Nah tinggal aku prepare untuk kuah dan juga untuk toppingnya. Untuk toppingnya aku menggunakan bihun yang aku rendam dulu di air panas ya, sampai dia cukup lunak. Nah kalau sudah lunak seperti ini, tinggal aku tiriskan dari airnya ya. Kita pakai saringan aja. Kemudian aku juga punya toge yang akan aku celupkan sebentar di air panas. Ini bekas tadi aku merebus bihun ya teman-teman ya. Paling ini kira-kira 1 menit aja, terus kita tiriskan. Ini supaya nggak ada bau langunya gitu loh teman-teman. Dan aku juga ini sedang merebus sawi hijau. Kemudian kalau sudah setengah matang, kita angkat aja. Nah untuk bumbu kuahnya aku memerlukan beberapa bumbu. Di antaranya ada bawang putih, kemiri yang akan kita goreng dulu. Lalu ini ada garam, ada merica bubuk. Lalu juga aku pakai batang daun bawang ya. Lalu ini ada penyedap rasa sapi. Nanti juga ada sedikit minyak untuk menumis dan juga air. Ya
Friends, ini aku akan menggoreng si bawang putih dan kemiri ya. Ini aku gunakan minyak bekas menggoreng bawang putih dan bawang merah itu. Kalau sudah kecoklatan, kita akan angkat dan tiriskan dari minyaknya ya. Kemudian ini bawang putih dan juga kemiri yang sudah digoreng, kemudian bawang daun yang sudah aku potong-potong akan kita ulek semuanya ya teman-teman ya. Ini untuk bumbunya. Nah, ini sudah cukup halus. Ini akan kita tumis lagi ya teman-teman ya dengan sedikit minyak goreng. Friends, ini aku sudah panaskan wajan dengan minyak panas ya. Lalu kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai benar-benar matang dan harum. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, kita matikan apinya dan kita satukan dengan kuah bakso ya. Nah, ini aku sedang merebus air, kemudian langsung aja akan aku masukkan si daging giling ini ya teman-teman ya, supaya dia keluar kaldunya gitu. Nanti ini aku akan aduk-aduk. Nah, ini juga udah kelihatan ya teman-teman ya, kuahnya jadi agak keputihan gitu. Ini dari kaldu daging sapinya ya, supaya sedap gitu. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah ditumis ya. Kemudian kita beri kaldu. Ini kaldu sapi ya, untuk mereknya teman-teman bebas. Ini aku kasih satu bungkus ya teman-teman, karena memang kaldu bakso itu harus enak dan gurih. Nah, di sini kita bisa sambil koreksi rasa ya teman-teman, bagaimana dengan asin dan gurihnya gitu, apakah sudah cukup atau belum. Kalau belum cukup, kita bisa tambahkan seasoningnya seperti garam atau kaldu lagi ya. Next, kita akan masukkan lagi bakso-bakso yang tadi sudah kita rebus dan angkat ya ke dalam kuahnya. Secukupnya aja teman-teman, sisanya boleh frozen ya teman-teman ya, di kulkas. Bisa untuk membuat nasi goreng, mie goreng, sup atau lain-lain ya. Nah, alhamdulillah hasil masakanku hari ini sudah selesai nih. Bikin bakso sendiri itu selain lebih higienis, tanpa bahan pengawet, kemudian juga tanpa bahan pengenyal, juga bisa lebih irit gitu ya bun ya, karena dengan modal yang gak begitu banyak kita bisa dapet banyak banget bakso. Dan aku akan beri seledri. Nah, ini juga kesukaan aku nih seledri ya, tapi kalau misalnya ada yang gak suka seledri ya di skip aja, gak usah masukin mangkok ya. Dan juga daun bawang. Aku mau kasih saus cabai dan juga sambal ya. Kalau teman-teman suka kecap, langsung juga masukkan kecapnya. Mantul. Sekarang kita buka si bakso telurnya. Wow, mantap. Ya friends, aku mau bilang terima kasih karena teman-teman dan bunda-bunda sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga recook ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa nyoba resep bakso dari aku. Oke, aku mau bilang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on the next video. Bye-bye.